Sebuah pesawat Boeing 777 syarat muatan yang menuju Tiongkok lenyap di udara. Sebuah batu besar yang mengerikan tiba-tiba muncul di tengah gurun Utah dan kemudian menghilang secara misterius. Dan salah satu mobil paling terkenal di Hollywood, Aston Martin DB5 milik James Bond yang ikonik, telah hilang sejak tahun 1997. Namun satu pertanyaan yang masih mengganjal adalah bagaimana benda-benda sebesar itu bisa hilang begitu saja tanpa jejak? Kencangkan sabuk pengamanmu karena kita akan menyelami misteri liar ini dan menjelajah apa yang mungkin bersembunyi di depan mata. Pada tahun 2020, sebuah monolit logam mengkilap tiba-tiba muncul di gurun Utah, seperti properti fiksi ilmiah yang terdampar. Tingginya sekitar 3 meter, tampak seakan-akan sedang menunggu entitas kosmik atau kru film muncul. Namun, monolit tersebut justru menjadi pusat perhatian dalam sebuah misteri kehidupan nyata. Segera setelah itu, penampakan monolit yang menakutkan itu menarik perhatian media, memicu berbagai macam teori liar. Sebagian besar tentu saja melibatkan makhluk luar angkasa. Namun yang paling kusukai adalah bahwa karya ini diciptakan oleh seorang seniman avant-garde yang sangat menyukai film 2001: A Space Odyssey. Saat semua orang menggaruk kepala, seorang fotografer melaporkan melihat 4 orang datang, memecah monolit itu dan membawa potongan-potongan itu dengan gerobak dorong. Ya, mereka benar-benar menggulingkannya. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Jangan tinggalkan jejak," seolah-olah mereka sedang mengikuti audisi untuk peran agen rahasia. Ini berarti sementara sebagian orang membayangkan ada pengunjung antar bintang, yang terjadi sebenarnya mungkin jauh lebih sederhana. Namun, misteri monolit Utah masih belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu persis siapa yang mengambilnya, dan tidak ada yang pernah melihatnya sejak saat itu. Berlian Florentine adalah permata berwarna kuning pucat dengan berat 137 karat. Ukurannya kira-kira sebesar kacang kenari kecil, yang membuatnya sangat besar dibandingkan dengan berlian biasa yang kamu temukan di toko perhiasan. Sayangnya, permata bersejarah ini hilang dan kisahnya terdengar seperti berasal dari novel petualangan. Semuanya dimulai pada abad ke-15 dengan Charles the Bold, Duke of Burgundy. Begitulah menurut kami karena asal-usulnya masih diperdebatkan. Teori pertama mengatakan bahwa ketika Charles menemui ajalnya, dia mengenakan berlian itu. Kemudian, seorang petani atau tentara yang diduga melihat batu kuning tersebut dan mengira itu hanya kaca, menjualnya dengan harga yang sangat murah. Bukan kesepakatan yang bagus, terutama karena jika berlian ini dilelang di zaman sekarang, harganya bisa mencapai lebih dari 20 juta dolar. Teori nomor 2. Ketika Medici terakhir meninggal dunia, keluarga Habsburg mengambil alih kepemilikan permata ini, menjadikannya bagian dari permata mahkota Austria. Ketika kekaisaran runtuh, Kaisar Charles I dari Austria diduga membawa berlian itu ke pengasingan. Pada tahun 1918, seseorang yang dekat dengan keluarga kekaisaran memutuskan untuk tanda kutip meminjam berlian tersebut dan membawanya ke Amerika Selatan bersama dengan permata mahkota lainnya. Jadi, berlian Florentine bisa saja menjadi bagian dari pencurian permata kerajaan, tapi sebagai korban, sepertinya. Rumor mengatakan bahwa pada tahun 20-an, berlian tersebut entah bagaimana berhasil sampai ke Amerika Serikat, mengalami sedikit perubahan dengan dipotong ulang dan dijual. Namun, benarkah demikian? Ya, tidak ada yang tahu. Berikutnya dalam daftar kami adalah mesin soda misterius. Permata antik ini muncul di Capitol Hill, Seattle pada akhir tahun 90-an dan aku kasih tahu ya, mesin ini sangat unik. Orang-orang biasa mengatakan bahwa mesin ini memiliki banyak tombol misterius yang alih-alih mengeluarkan soda biasa, justru mengeluarkan macam-macam rasa yang cukup aneh dan sulit dipahami. Bayangkan asiknya menekan sebuah tombol dan bertanya-tanya, apa kamu akan mendapatkan ginger ale, soda anggur, atau sesuatu yang sama sekali baru? Tidak ada yang tahu persis siapa yang menaruh mesin itu.
Seiring berjalannya waktu, penduduk setempat membuat legenda bahwa mesin ini berhantu atau punya pikiran sendiri. Mesin soda misterius ini menjadi sangat terkenal di Seattle hingga punya halaman Facebook sendiri dengan lebih dari 24.000 pengikut. Kemudian pada bulan Juni 2018, mesin itu lenyap dengan sebuah catatan yang berbunyi sedang berjalan-jalan. Berbagai teori beredar mengenai kemana mesin soda itu pergi, dari Space Needle hingga kehidupan rahasia di tempat lain. Sayangnya, meskipun ada beberapa penampakan palsu, mesin itu tetap hilang. Kalau bukan mesin penjual otomatis paling keren dan misterius yang pernah ada, aku nggak tahu apa sebutannya. Katakanlah kamu sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai di kota Hamamatsu, Jepang, berjemur di bawah sinar matahari dan mendengarkan deburan ombak. Saat entah dari mana, kamu melihat bola logam selebar 1,5 meter. Kebanyakan orang mungkin akan panik, mengira bahwa itu adalah balon mata-mata, pesawat misterius, atau entahlah, Dragon Ball mungkin. Skenario yang sama persis terjadi pada seorang pria tahun lalu. Dia mungkin mengira itu hanya bola pantai yang aneh, jadi dia mencoba mendorongnya. Tentu saja bola itu tidak bergerak sedikit pun. Sebulan kemudian, bola logam raksasa ini menjadi berita utama di seluruh dunia karena tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Polisi setempat yang curiga hal itu mungkin berbahaya menutup pantai dan sibuk mendeteksinya dengan sinar X. Akhirnya, setelah mereka menyadari bahwa benda itu tidak berbahaya, para petugas memutuskan untuk memindahkan bola misterius itu dari sana. Mereka mengatakan bahwa bola itu akan disimpan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian dibuang. Tapi orang-orang masih bingung bagaimana nasib akhir bola itu. Kata-kata dari pihak berwenang itu tidak terlalu jelas dan mereka tidak pernah mengatakan secara pasti apa yang mereka lakukan dengan bola itu. Sulit untuk memikirkan sesuatu yang lebih misterius daripada pesawat terbang yang menghilang tanpa jejak. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Amelia Earhart, penerbang Amerika yang menjadi legenda. Pada tahun 1932, ia menjadi wanita pertama yang terbang sendirian non-stop melintasi Samudra Atlantik, melakukan perjalanan yang berani dari Kanada ke Irlandia Utara. Kemudian pada tahun 1935, ia menjadi orang pertama yang terbang sendirian dari Hawaii ke daratan Amerika Serikat, menyelesaikan penerbangan berbahaya sejauh 3.875 km yang telah merenggut beberapa nyawa. Dia juga menjadi wakil pimpinan wanita pertama dari Asosiasi Penerbangan Nasional. Daftar rekornya terus bertambah, jadi anggap saja dia sedikit terobsesi untuk menembus batas. Namun tujuan utamanya adalah menjadi wanita pertama yang terbang mengelilingi dunia. Jadi, pada tahun 1937, ia memulai perjalanan epiknya dengan pesawat Lockheed Electra 10E. Namun semuanya berjalan dengan sangat buruk. Selama penerbangan dari Lae ke Honolulu, masalah komunikasi dan pelacakan yang salah membuatnya menghilang di atas Samudra Pasifik. Meskipun telah dilakukan pencarian di laut dan udara, baik dia maupun pesawatnya tidak pernah ditemukan, menjadikannya salah satu misteri terbesar dalam dunia penerbangan. Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan 370 adalah semacam versi masa kini dari pesawat Amelia Earhart yang hilang. Pada tanggal 2014 Maret, sebuah pesawat Boeing 777 lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Namun, pesawat tersebut tidak pernah sampai. Pesawat ini lenyap dari layar kontrol lalu lintas udara. Namun radar militer sempat menangkapnya ketika pesawat ini menyimpang dari jalurnya sebelum akhirnya menghilang sama sekali. Bayangkan, operasi pencarian besar-besaran berteknologi tinggi yang membentang dari Laut Cina Selatan hingga ke Samudra Hindia. Yang benar-benar aneh dari semua ini adalah bahkan dengan upaya pencarian yang sangat masif itu, baik di udara maupun di laut, kita masih belum tahu persis apa yang terjadi. Ada banyak teori mulai dari pilot yang sengaja menabrakkan pesawat dan kerusakan mekanis hingga pembajakan yang rumit. Tapi tidak ada hal yang konkret yang muncul. Satu-satunya hal yang kita tahu adalah bahwa sinyal terakhir yang dikonfirmasi dari pesawat itu mengarah ke bagian terpencil di Samudra Hindia dan itu saja. Lebih dari selusin patung, mural, dan instalasi lenyap di Baltimore dan tidak ada yang tahu kenapa. Ambil contoh, The Guide.
Patung setinggi 4,5 meter yang berdiri dengan gagah di halaman Baltimore City College selama lebih dari 30 tahun. Suatu hari di tahun 2014, konservator seni kota muncul dan kejutan, patung itu hilang. Tapi tunggu, bagaimana bisa patung baja besar menghilang begitu saja? Apa tidak ada yang melihat kejadian ini? Yah, sepertinya tidak. Dan ini bukan hanya sekali terjadi. Sejak tahun 1992 sudah ada 14 karya seni yang hilang atau ditemukan dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun beberapa orang telah menyelidiki kasus ini, sejauh ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi atau di mana karya-karya itu berada. Mungkin karya-karya tersebut diambil oleh beberapa kolektor seni yang memiliki nilai tinggi, atau mungkin seseorang berpikir bahwa mereka dapat menggunakannya sebagai patung taman yang mewah. Moda transportasi berikutnya dalam daftar kami menjadi legendaris berkat film. Ini dia. Ini adalah Aston Martin DB5 yang ikonik milik James Bond dari film Goldfinger. Ini bukan sembarang mobil. Ini adalah mobil superstar, lengkap dengan telepon tersembunyi, kursi pelontar, penghancur ban. Mobil ini punya lebih banyak trik daripada Bond sendiri. Namun pada tanggal 18 Juni 1997, DB5 yang terkenal ini lenyap dari hanggar di Florida. Benar, mobil ini menghilang begitu saja seperti sebuah trik sulap yang gagal. Pada saat itu mobil ini dimiliki oleh pengusaha dan kolektor mobil Anthony Pugliese III dan bernilai 7 hingga 10 juta dolar. Namun itu bukanlah aksi menghilang terbaik. Bekas tarikan ban di lantai yang mengarah keluar dari hanggar membuat para penyelidik berpikir bahwa mobil tersebut mungkin diangkut keluar saat terkunci pada asnya dan dimuat ke truk bak terbuka. Jika memang demikian, para pencuri kemungkinan menunggu hingga hari sudah gelap untuk melakukan aksinya. Sekarang kita ke teorinya. Beberapa orang berpikir bahwa mobil ini dikirim ke sarang rahasia, mungkin sebuah istana megah di Timur Tengah. Yang lain percaya bahwa mobil itu mungkin ditenggelamkan ke dalam lautan, ala Bond. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Pugliese sendiri yang menyembunyikan DB5 di sebuah gudang di New Jersey. Meskipun ada hadiah 6 digit dan banyak detektif yang tertarik dengan kasus ini, keberadaan mobil legendaris ini masih menjadi misteri. Hal terakhir dalam daftar kami adalah sesuatu yang luar biasa, dan ini benar-benar luar biasa. Pada tahun 70-an setelah Apollo 17, astronot Eugene Cernan dan Harrison Smith mengambil sebuah batu bulan dan memutuskan untuk membagikannya kepada dunia. Ya, tidak ada salahnya kan? Jadi pihak berwenang memotong-motong batu tersebut. Sebenarnya ada 3 sumber yang berbeda. Lalu mereka mengirimkan 270 keping sebagai hadiah ke berbagai negara di seluruh dunia. Sekarang lebih dari setengah dari batu bulan yang baik hati ini telah lenyap. Beberapa di antaranya hilang begitu saja, sementara yang lainnya dibuang ke tempat sampah. Walaupun kedengarannya aneh, batu bulan Irlandia berakhir di tempat pembuangan sampah di Dublin setelah terjadi kebakaran di sebuah observatorium. Joseph Gittins, mantan agen NASA yang menjadi detektif batu bulan, telah melakukan pencarian untuk menemukan hadiah kosmik tersebut. Dia bahkan menawarkan $10.000 untuk batu bulan Malta yang hilang, namun masih belum ditemukan. Rupanya, batu bulan itu seperti harta karun angkasa. Jadi, jika kamu menemukan batu bulan yang berkeliaran di sekitarmu, sebaiknya cek lagi apakah batu tersebut masuk dalam radar Gittins. Daftar properti Hollywood yang hilang tidak berhenti sampai di situ, dan Tony Stark mungkin perlu membuat laporan polisi. Pada tahun 2018, kostum Iron Man asli yang dikenakan oleh Robert Downey Jr. lenyap begitu saja dari sebuah gudang di Los Angeles. Setelan ikonik berwarna merah dan emas dari film Iron Man tahun 2008 yang bernilai $325.000 itu hilang begitu saja. Orang pasti berpikir, jika ada yang mengambilnya demi uang, mereka akan mengambil lebih banyak barang dari tempat penyimpanan properti itu, bukan? Tempat itu penuh dengan benda-benda dari Hollywood. Tapi tidak, hanya setelan jas itu saja yang hilang. Dengan tidak adanya tersangka yang terlihat dan tidak ada barang lain yang dilaporkan hilang, kasus yang diduga pencurian ini terasa seperti dilakukan oleh Thanos sendiri. Ya,
Itu kalau dia bukan karakter fiksi.